The Old Guard adalah film fantasi aksi Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Gina Prince by The Wood dan ditulis oleh Greg Rucka berdasarkan buku komik dengan judul yang sama. Film ini dibintangi oleh Charlize Theron, Kiki Lane, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, dan Chiwetel Ejiofor. Menceritakan tentang tim tentara bayaran yang abadi yang melakukan misi balas dendam. Andromache dari Scythia, Andy Booker, Joe, dan Nikki adalah prajurit dengan kemampuan regeneratif yang menggunakan kemampuan mereka untuk membantu orang. Mantan agen CIA Copley mempekerjakan mereka untuk menyelamatkan sekelompok anak-anak yang diculik di Sudan Selatan. Namun selama misi, mereka disergap oleh satu pasukan tentara. Setelah sembuh dari luka-luka mereka, dan mereka pun membunuh penyerang mereka dan menemukan peralatan rekaman serta menyadari bahwa Copley lah yang mengatur untuk mengekspos keabadian mereka itu. Sementara itu di Afghanistan, salah satu tentara Amerika Serikat, Neil Freeman, dikorok lehernya oleh salah satu tentara yang sekarat, tapi dia pulih tanpa ada goresan sedikit pun. Tak lama kemudian, dia bermimpi hal yang sama dengan makhluk abadi lainnya, yang itu kemudian memberitahukan keberadaannya. Meskipun masih kelelahan, Andy tetap melacak dan menyelamatkan Freeman sebelum personel militer menculiknya untuk dilakukan tes. Copley menunjukkan video penyergapan kepada eksekutif farmasi Stephen Merrick, yang kemudian mengirim agen untuk menangkap tim dari The Old Guard dan mempelajari rahasia kemampuan mereka. Neil dan Andy melakukan perjalanan ke Prancis, di mana Neil bertemu dengan anggota tim lainnya. Dia diberitahu tentang Quint, diperankan oleh Veronica Ngo, anggota pertama dari tim Andy yang berabad-abad lalu ditangkap oleh para imam dan dilemparkan ke dasar laut dalam sebuah penjara besi, dan tetap tenggelam sejak saat itu. Kelompok ini juga mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya tidak benar-benar abadi, dan kemampuan mereka itu akan hilang tanpa sebab pada waktunya. Kelompok ini disergap oleh pasukan Merrick, dan Joe dan Nikki ditangkap sementara Booker yang terluka parah tertinggal sebagai umpan untuk Andy. Andy malah membunuh penyerang mereka dan menyadari bahwa dia tidak lagi mengalami penyembuhan. Booker menempatkan Copley, tetapi Neil menolak untuk bergabung dengan mereka untuk mengejarnya. Tidak dapat menerima takdirnya untuk hidup lebih lama dari teman-teman keluarganya. Andy dan Booker berhadapan dengan Copley, dan Booker pun menembaknya. Booker membela pengkhianatannya dengan alasan bahwa Merrick mungkin menemukan cara untuk mengakhiri keabadian mereka. Dia menyadari kenyataan bahwa Andy tidak sembuh ketika mereka ditangkap. Copley berubah pikiran ketika dia melihat Merrick malah menyiksa para manusia abadi ketimbang untuk mempelajarinya.
Neil menyadari Booker menjual kelompoknya, tapi ia datang terlambat. Kemudian, ia berhasil memaksa Copley untuk membantunya dalam misi penyelamatan. Copley dan Neil menyebut kantor Merrick di London. Setelah para manusia abadi dibebaskan, mereka berjuang keluar melewati keamanan Merrick dan akhirnya membunuh Merrick sendiri. Sebagai hukuman atas pengkhianatannya, Andy melarang Booker menghubungi mereka selama 100 tahun. Anggota kelompok yang lain bertemu dengan Copley yang mengungkapkan bagaimana dia melacak mereka dan bagaimana misi masa lalu mereka yang memiliki efek yang lebih besar daripada yang pernah mereka ketahui. Dengan keyakinan baru pada misi mereka, kelompok Copley merahasiakan keberadaan para manusia abadi. 6 bulan kemudian, di Paris, Booker yang mabuk terkejut menemukan Queen di apartemennya. Dan tamat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.